action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Dalam metode nada A, I, U, E, O. Tapi aku hanya akan memakai contoh huruf A, I, dan O. Untuk suara O adalah suara natural. Suara natural itu seperti ini. Halo, ini adalah contoh suara natural. Kemudian suara I adalah contoh suara kecil. Contoh suara kecil adalah seperti ini. Halo, ini adalah contoh suara kecil. Kemudian huruf O dikenal sebagai contoh suara besar. Contoh suara besar adalah seperti ini. Halo, ini adalah contoh suara besar. Begitu kita semua ke ceritanya ya. Kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa saya lebih memilih cerita Nabi Yusuf? Karena kisah Nabi Yusuf disebut kisah terbaik. Kisah ini memuat perspektif dan sempurna terkait dengan pelajaran dan pesan-pesan bijak. Pendapat lain menyatakan ini karena kesabaran Yusuf yang melampaui batas manusia normal terhadap para saudaranya. Kita mulai cerita tentang kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa remaja, Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari dan bulan dengan 11 bintang bersujud dengannya. Mimpi tersebut Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam meminta anaknya Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nabi Yakub pun semakin menyayangi Nabi Yusuf karena ia tahu mimpi tersebut adalah tanda bahwa putranya akan Allah angkat menjadi nabi. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam memang sangat membencinya. Mereka iri karena ayah mereka sangat menyayangi Nabi Yusuf dan juga karena parasnya yang tampan. Sejak saat itu, iri hati yang dirasakan saudara-saudara Yusuf berubah menjadi kebencian. Karena rasa benci yang begitu besar tersebut, mereka melakukan hal yang jahat, itu membuang Yusuf ke dalam sumur. Ketika berhasil membohongi Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musafir yang berasal dari negeri Syams. Para musafir itu hendak menimba air di sana. Nabi Yusuf alaihissalam bergantung pada timba yang diturunkan ke bawah. Kemudian Nabi Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk dijual dan dijadikan sebagai budak hingga dijadikan anak angkat dari seorang pembesar di Mesir. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mampu menafsirkan mimpi. Selain menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam juga memiliki mukjizat yang lain, yaitu ketampanan yang tiada tara dan membuat ayahnya Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Kemampuannya menafsirkan mimpi ini kemudian membuat Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai bendahara kerajaan oleh sang raja Mesir. Saat menjadi bendahara kerajaan, Nabi Yusuf pernah dijebloskan ke dalam penjara karena menolak godaan Zulaikha. Nabi Yusuf dituduh telah mencoba memperkosanya dan dipenjara oleh raja. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak putus asa atau mengeluh, tetapi tetap bersabar dan beriman kepada Allah. Bertahun-tahun setelah dijebloskan ke penjara, Nabi Yusuf diangkat sebagai penasihat pribadi raja. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf yakni menjadi seorang pemaaf pada siapapun. Hal ini terjadi ketika beliau bertemu dengan saudara laki-lakinya di lain waktu. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika saudaranya mengakui kesalahan dan minta maaf? Nabi Yusuf tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Ia malah berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah sungguh Maha Penyayang. Selalu waspada dengan kemungkinan buruk. Kisah Nabi Yusuf mengingatkan kepada manusia bahwa hal buruk bisa terjadi kapan saja dan berasal dari mana saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. trouble 찾으러.